Halo Jibel, baik lagi di PB Ina sama gue Andre Adistia, Pandit Bulu Tangkis Indonesia. Hari ini gue yang bertugas di kursi biru ini karena Pam tiba-tiba sibuk, bukan tiba-tiba yang lain. Jadi gue yang akan membawakan acara ini dengan penuh pressure. Dan gue juga nggak sendirian. Hari ini gue ditemenin sama yang gagal di babak pendaftaran. Ada Debbie dan Mbak Widya. Yeay! Pendaftarannya bisa gagal. Lu bayangin Daftaran apa ya? Ya itu pokoknya lu bayangin lu lagi daftar, lu gagal pas daftar, belum pas main lo, pas daftar doang. Gila kalah di babak pendaftaran. Tereliminasi. Tapi bukannya sering ya? Dulu kayak gitu juga ada. Iya. Ya kira-kira kita mau ngebahas turnamen apa ya? Mbak, nih dalam minggu ini ada hot topic apa nih Mbak? Sebelum kita ke bahasan utama, hot topic apa tuh yang ada di media sosial? Hot topic ya pasti kalau misalnya yang lurus-lurus aja prestasi dong ya, Ginting kemarin ya kan baru juara di Singapore Open. Nah tapi lagi rame juga nih di sosial media ya kan, mengganggu ketenangan kita nih para netizen. Ya nggak tahu sih itu isunya, rumornya bener atau enggak. Katanya ada yang bilang Minions jadi nggak ikutan Indonesia Open katanya. Karena nggak pasangan lagi atau apa, tapi ini belum ada klarifikasi secara resmi gitu. Tapi ini yang beredar di sosial media seperti itu ya. Nah nggak tahu gimana. Masa mereka selesai sih? Berakhir? Ntar berarti kita bahas ntar tuh pas Indonesia Open. Topik Indonesia Open kita bahas itu. Sip. Pertama kita akan mengucapkan, PB Indah mengucapkan selamat kepada Anthony Ginting. Yeay! Setelah mempertahankan gelar di Singapore Open tahun ini 750, kemarin tahun lalu 500. Sekarang 750, poinnya nambah. Mantap. Nah, menurut Mbak Widya, selama turnamen permainannya Ginting tuh gimana? Selama the whole turnamen the whole turnamen gitu. Kalau gue ngikutin ya, gue baca komentar-komentarnya Ginting nih setelah di pertandingannya. Ada hal yang gue highlight ya. Satu, dia selalu ngomong gini. Hampir setiap abis pertandingan dia ngomong gini. Saya semakin tahu mau main apa, saya semakin yakin cara mainnya gimana. Jadi dari babak ke babak dia selalu ngomong kayak gitu. Nah di situ gue merasa kayak oke, berarti nih orang udah megang banget nih strategi. Dan ya bukannya dulu dia nggak megang, dulu ya pasti namanya pemain ya udah punya kan, gue mau main tahu lah ini, ya mau main apa gitu. Tapi dia bisa nerapin kali ini semuanya tuh berjalan gitu, tak berjalan gitu. Nah jadi gue ngelihatnya Ginting dari awal itu sudah sangat tenang mainnya karena dia udah ada di tangan nih strateginya, plus dia udah tahu, udah megang lah strateginya menurut gue gitu. Dan kelihatannya kayak pemain Singapura nih, banyak fansnya di sana. Iya, dia tenar banget kalau di Singapura tuh. Sebagai salah satu yang pernah juara di Singapura. Iya, maksudnya si Ginting itu memang sebegitu. Orang tuh suka banget nonton dia main gitu. Kayak kalau kata orang tuh kayak seni nonton dia main. Tapi iya sih cantik banget Cantik sih dia gitu. main. Dan ada kan yang dibilang banyak terkenal di sini, nggak cuma di sini doang katanya. Iya. Gitu kan. Nah itu juga, itu gue highlight juga tuh. Komentarnya dia tuh banyak banget yang absurd ya. Selama di Singapore Open gue lihat tuh di Twitternya Mas Ainur. Dia bilang, Ting, kamu terkenal banget ya di sini. Nggak cuma di sini gitu. Ting gimana jadi satu-satunya wakil, beban nggak? Santai aja katanya dia gitu. Terus yang terakhir, Ting apa bedanya nih sama juara tahun lalu? Ya bedanya lawannya. Ya menurut Anda. Sama pribadinya beda. Kan levelnya udah naik sekarang. Iya, Kan? gitu. Tapi berarti itu menggambarkan dia enjoy, dia menikmati gitu ya. Dan emang ya rada-rada juga sih. Dan kita puas sih lihat mainnya gitu kan. Nah, kedua Dep, secara teknik partai final aja lawan Antonsen, menurut lo gimana? Sebenarnya kalau menurut gue pribadi partai finalnya tuh bukan pas final. Justru pas di 8 besar waktu dia lawan China sama waktu dia lawan si Kun Lafut. Gitu. Itu yang orang bikin ketar-ketir kan sebenarnya waktu dia lawan Kun Lafut, karena terakhir tuh ya Kun Lafut lagi di atas angin banget lah, performanya lagi bagus banget juga gitu. Tapi ya itu tadi setuju, ngelihat si Ginting main dia bisa nerapin permainan, dia tuh enjoy banget. Kita tuh nonton dia tuh kayak seni, kayak zaman kita nonton AOP zaman dulu. Iya kan? Kan satu klub. Nah iya itu maksud gua. Satu guru, udah satu ada ilmu, kan? itu gitu. Jadi enak banget. Terus itu tadi dengan mungkin dilihat orang lucu-lucu aja komennya, tapi kalau kita yang bener-bener ngeh ya, dia tuh berarti tuh dia tuh enjoy banget loh. Dia tuh nggak ada pressure gitu. Dia bener-bener main enjoy, main lepas. Sampai terakhir pun juga ditanyakan, apa Ting bedanya di coach sama Kohari sama
Coach Irwansyah. Beda orangnya aja, lah bener juga gitu. Jadi tapi kan kalau nggak semua atlet bisa berpikiran sesimpel itu gitu. Iya. Jadi kayaknya tuh dia bener-bener apa ya, udah siap banget deh buat Singapore Open. Nah, menurut Mbak Wit, ini ada pengaruh nggak dia skip di Thailand ya? Skip di Thailand, dia kan mainnya Malaysia sama Singapura. Skip di Thailand tuh berpengaruh nggak sama performance-nya dia di Singapura ini? Kalau menurut gue pengaturan turnamen itu ya Iya. sangat berpengaruh ya. Iya. Kita udah bisa lihat sendiri kayak waktu itu terjadi juga sama Bagas Fikri, sempat rame. Oh, kenapa nih nggak Nggak ikut main Malaysia di Malaysia. Master gitu. Nyata di Thailandnya dia peak gitu kan sampai final gitu. Nah, Ko Heri juga kemarin bilang ya waktu abis Singapore Open evaluasinya ganda putra belum berhasil lagi ya. Dia bilang ini harus ditinjau ulang pengiriman turnamen ya. Berarti kan itu membuktikan bahwa pengaturan turnamen, skip ini, ikut ini itu memang terbukti bahwa akan berpengaruh gitu ya. Seperti mungkin kalian dulu ngerasain juga Iya, kan iya. gitu ya, biar tahu peaknya di mana gitu. Berarti Aopik bener. Kan waktu ngobrol Iya, sama iya, iya. CEO, Jebretok. dia bilang, ya Ginting Jojo mau race Olimpik tuh harus pilih-pilih. Mending lu nggak terlalu banyak pertandingannya, tapi juara. Juara, sampai Daripada partai lu puncak banyak, lah. tapi blunder gitu. Nah, kalau buat lo, Dep, kan kelihatan nih permainannya Ginting di Malaysia sama Ginting di Singapura kan jauh berbeda. Dan hasilnya juga di Singapura Ginting juara. Menurut lo kayak gimana permainannya? Perbedaan permainan. Mungkin ya itu tadi salah satu, kan ya itu tadi atlet itu ada peak performance-nya juga. Jadi kita nggak bisa pukul rata. Iya. Jangan bandingin sama An Seong ya yang dia selalu di top. Itu dia peaknya di mana ya? Dia selalu di peak Dia performance-nya pertama tuh. turbo gitu. Iya, Mulu nih, kalau dia peak tuh Olimpik. Iya, kayaknya tuh di atas terus dia, gue juga bingung sih kok bisa kayak gitu ya. Kayaknya cuma dia doang, tapi nggak semua atlet bisa kayak gitu. Jadi ya itu bagus juga. Satu mungkin persiapan waktu sebelumnya nggak sebagus waktu Singapura, bisa juga kan. Maksudnya Kondisi ya. kondisi dari badan, dari segala sesuatunya lah. Dari pikiran juga mungkin lebih enjoy, terus mungkin juga dia lebih nyaman di Singapura. Nyatanya dia 3 kali final terus gitu Iya, ya. iya. Berturut ya? Iya, ginting terus gitu loh yang masuk di Singapura. Jadi ya itu tadi, itu berpengaruh banget karena nggak semua orang bisa top performance terus kayak si An Seong. Dan gue juga ngelihat pas Ginting di final itu dia tahu dia mau main apa gitu. Iya. Karena kan dengan shuttlecock kencang, Angin. Antonsen punya serangannya bagus. Antonsen emang kelihatannya kan menurun ya setelah dia pindah ke Dubai. Tapi ini kan mulai dia Mulai naik tahu lagi. mau kayak gimana gitu Udah strateginya. meraba-raba berarti Iya. udah. Dan pertemuan terakhir sama Ginting tuh kan Ginting kalah kan di Iya, All England gitu iya. ya. Jadi maksudnya sebenarnya sih kelihatannya kayak gampang gitu ya menang straight set, tapi si Antonsen sampai bilang gini loh. Ginting main kayak magician, kayak pesulap kata dia. Gue baca di tweetnya Mas Ainur nih. Jadi sekarang tuh kayak kata Antonsen terserah Ginting aja, dia mau Kapan dia menang menang? atau dia mau kalah. Jadi sebenarnya kalau misalnya Ginting mau, sebenarnya Dia dia bisa bisa juara. nih, gitu. Sampai dibilang kayak pesulap loh. Gila nih Itu udah benar-benar diakuin lah ya. Dan kemarin kan di Magic. final dia mainnya nurunin terus kan. Pokoknya cantik banget deh. Nurunin terus, dia kepepet baru diangkat bolanya di lob atau ya dipanjangin lah ke belakang. Tapi rata-rata dia pasti turunin bola karena dia juga takut kali sama Angin, Antonsennya. Iya, anginnya kencang. Antonsen serangannya juga bagus gitu. Antonsen sampai ini loh, lempar raketnya, saking dia kayak Dia frustasi kali, Frustasi, dia bingung benar, ya. benar. Main apa gua? Iya. ya sampai dibilang kayak magician, sampai dibilang Sampai ibarat kata ada magic. di poin-poin awal ya. Kalau gue lihat netnya tuh udah di bawah sebenarnya. Tapi sama dia dipaksa net nggak mau ngangkat loh. Sampai dipaksa sama dia net gitu. Tapi kalau efektif kan nggak apa-apa juga gitu. Iya, nggak apa-apa juga kalau berhasil ya. Kayaknya berhasil ya berarti ya. Iya. Hasilnya terlihat ya. Tapi pas lawan Kun Lafut menurut lo Dep gimana? Kun Lafut kan lagi oke juga kan Mbak? Dia habis juara di Thailand. Iya sebelumnya. Tak tahu ya walaupun dia harus mundur karena cedera gitu, tapi sepanjang gamenya menurut lo kayak gimana? Menurut gua mereka tuh udah di apa ya, level yang Seimbang sama, lah ya, unda-undi sama. gitu ya. Sebenarnya justru menurut gua pribadi ya, untuk skill Ginting tuh masih di atasnya dia. Masih kita tuh ngelihat Ginting Iya. tuh gimana ya, bener-bener pukulan dia tuh cantik-cantik banget gitu. Tapi Kun Lafut tuh lagi Konsisten. menanjak terus nih. Lagi pedenya Dia juga lagi lagi dapet. iya, lagi pede-pedenya. Nah, itu juga susah kan untuk dikalahin. Tapi untuk sekelas Ginting itu tuh bisa ngehandle itu. Nah, itu yang kemarin kita lihat. Makanya pas kemarin juga rubber Ginting juga unggul 6-1 yang pada akhirnya si Kun Lafutnya mundur karena Cedera tangan ya kalau ya salah. ada kondisi tertentu lah yang bikin dia mundur gitu. Tapi gue yakin sih kalau misalkan Kun Lafut pun nggak mundur, Fight sih. fight. Ginting sih bisa menang. Tetap bisa menang, Iya. tapi
masih lebih rame lah pasti Iya, gitu. lebih capek lah karena sampai akhir gitu. Dan mungkin ada semangat juga kan, tahun lalu kan dia menang Juara. juara gitu kan. Apalagi ini Mores Olimpik, kalau misalnya ini kan poinnya hilang pasti Iya, segala iya, macam. Mungkin ada semangat tambah itu juga, lapangannya cocok, penontonnya cocok, Iya, kayak semua main hadiahnya di- cocok. Iya, Nah, itu yang ya paling kan? penting tuh. Tapi juga Ginting juga beda, tiap di Singapura mainnya bagus terus gitu. Ada apa ya? Ada Udah ada auranya itu tuh, udah ada aura-aura masing-masing pemain Iya, kayaknya. iya. Iya. auranya di Singapura. Iya. Nah, Tapi- by the way itu Mbak, sorry. Poinnya berapa? Nah, itu dia. 750 tuh poinnya berapa sih? Gitu. Banyak. Banyak pokoknya, Le. Hah? Banyak pokoknya. Ya ngomong-ngomong poin kan dia mau poin Olimpik, race Olimpik, Ginting. Menurut kalian dengan starting ya dari berarti Sudirman Cup. Sudirman Cup kan starting race Olimpik kan. Iya. Sudirman Cup BAC. terus enggak ya, Malaysia, BAC nggak masuk. Thailand, Malaysia. Singapura. 4 turnamen ini menurut lo Dep sama Mbak Wit gimana? Startingnya buat Ginting ya pertama. Kalau untuk Ginting sih udah oke banget sih harusnya. Maksudnya dengan dia sekarang rankingnya juga udah tinggi, dengan hasil-hasil yang dia dapet, bukan hasil yang buruk ya, maksudnya dia benar-benar bagus Ada gitu loh. juara. Ada penambahan poin lah. Karena kan sebelumnya dia juara, ini dengan dia juara tapi kan nambah lagi Iya, poinnya, karena walaupun levelnya nambah lebih 2.000 3.000 kan tetap nambah gitu. Nah, kalau untuk Ginting sendiri sih kayaknya yang penting maintain aja sih, jangan sampai cedera. Itu tadi pilih-pilih pertandingan, jangan semua diikutin karena kalau lihat ranking dia udah tinggi, tinggal maintain aja gimana dia begitu tampil pas di performance-nya dia, di performance-nya. Mbak Wit? Kalau gue nih denger dari beberapa pelatih gitu ya, bilang bahwa Ginting itu peak performance-nya itu sangat-sangat ditentukan oleh kondisi dia. Jadi dia tuh benar-benar harus ada di kondisi yang hampir 100%. Baru dia bisa tampil enak tuh waktu dulu yang ngalah-ngalahin Momota Iya, segala iya. macam. Nah gitu, jadi sama kayak Debbie, gue juga berharap dia bisa maintain itu kondisinya. Apalagi kayak gini nih, kemarin habis juara di Singapura langsung ke Indonesia. Wah, Istora. Pressure penonton ya pasti pengennya Ginting juara juga dong Iya, di pasti, sini gitu pasti. kan. Nah, kita lihat nih bagaimana nanti dia memanage semua itu, walaupun kita nggak bisa expect pokoknya abis ini juara juga semua, kan nggak bisa kayak gitu. Tapi yang namanya harapan tuan rumah pasti kan pengennya Juara lah. juara. We'll see minggu depan. Dari evaluasinya asisten pelatihnya Bang Aboy, Kohari. Kohari, di Singapura, perbedaannya Singapura sama Malaysia, gini lebih agresif mainnya, terus nguasain net ya terutama gitu. Tapi kalau menurut gue juga karena beda venue sih, karena di Malaysia nggak bisa juga lu mau agresif, bolanya lambat banget, Iya. di smash 10 kali 11 kali dibalikin sama lawannya. Iya, benar. Iya, kalau di Singapura kan dia bisa 2-3 Main mati. taktis ya. Iya, lebih efisien lah mainnya karena ada angin. Berarti mungkin karena Ginting juga udah tahu nih dari awal venue-nya kayak gimana, Ya. kondisi kayak gimana, dia udah bisa ngeker. Terus dia bisa lihat juga lawan-lawannya dia siapa. Jadi dia udah punya plan dari awal sih, mateng gitu loh plannya. Kalau kayak misalnya kayak gitu ya yang tadi Bule bilang gitu. Tapi memang benar loh, untuk setiap venue kan pasti beda tuh, angin beda, kondisi lighting juga beda segala macam. Percaya nggak percaya, atlet itu ada cocok-cocokan. Nah gini, netizen nih suka gini, alasan aja, nyalain angin, nyalain shuttlecock. Nah tapi ini testimonial nih dari mantan pemain bahwa sebenarnya itu ada pengaruh ya. Pengaruh Ada, banget, ada. sangat pengaruh. Karena kan nggak semua pemain itu tipe permainannya sama. Iya. Jadi sangat nggak bisa pengaruh. dipukul rata. Ada pemain tertentu yang gue suka banget nih main di angin. Tapi ada pemain tertentu yang gue suka main bola berat. Oh gitu. Main tarkam. Maksudnya bola berat itu dalam arti stabil ya, nggak ada angin segala macam. All England tuh berat loh bolanya. Otomatis kan bola Oke, lebih berat gitu. Berarti kalau lapangan berangin bukan berarti 100% menjadi musuh pemain. Enggak dong ya. Nggak, Ada hanya juga yang diuntungkan. Iya, kita juga nggak bisa nyalain angin sih sebenarnya karena kan kita main, lawan juga main gitu kan. Ya kita tetap harus bisa beradaptasi. Cuman memang ada pemain-pemain tertentu yang bisa lebih cepat adaptasi. Nah, kan Debbie cenayang nih kemarin. Dia memprediksikan Ginting akan lolos ke semifinal, juara, main sobat weekend. Berdasarkan apa itu penilaian, ilmu gelap kah atau Intuisi. dan akhirnya benar. Perdukunannya dia. Iya. Gue juga bingung kenapa bener terus ya. Bahaya nih. Gue langsung mikir apa gue buka kelas togel kali ya. Gue pasang sendiri kali ya. Gimana, mau ikut pasang nggak kalian? Ayo guys, Debbie Togel di 081. Nah, kan di tunggal putra ini kan prioritinya nggak cuman
Ginting, Iya. ada Jonathan. Jojo. Kalau menurut kalian, Jonathan startingnya menurut gue sih belum gaspol. Dia gagal di babak pertama Malaysia Open, Singapura juga gagal babak pertama. Menurut lo gimana? Dia harus apa sih yang kan ini abis ini Indonesia, dia kan harusnya happy kan main di Indonesia. Iya, kalau orang kayak pemain kayak Jojo itu seneng ya biasanya dielu-elukan penonton, dia malah semakin termotivasi. Kita lihat aja Asian Games kan dia seperti apa gitu, Nah. jadi tambah power Indonesia lah. Masters juga sama. Indonesia Masters juga gitu. Jadi walaupun ya sama gue setuju sama Bule, startingnya dia agak kurang ya karena dan itu bener-bener underperform kalau menurut gue, bukan yang udah maksimal. Jadi Jo, ayo dong Jo gitu. Ini lagi Jo, kencengin lagi udah mau. Atau mungkin dia lagi jaga peak ya. Jaga peak performa dia supaya di Indonesia Open nih peak performanya dia. Nah kalau menurut gue sih buat lolos ke Olimpik ya, karena tunggal menurut gue kan lebih mudah 16, Iya, nggak mudah sih lebih banyak lah, Iya, lebih banyak lah iya. slotnya. Kalau ganda kan 8, 8. kalau tunggal 16. Tapi kan mesti masuk 8 besar lah Le, setidaknya. Iya. Biar dapat siditan. Karena kan kalau dia misalnya 10 atau 11 itu kan bakal bisa Ketemu ketemu Ginting. bulan dan Bisa nggak kelempar-lempar cuma pengen dia. ikut doang kan, lu kan pengen medali Medali, kan. makanya malah ininya optimisnya ke Grego nih, semakin dia mantap nih menuju 8 besar. Aduh mudah-mudahan ya, Amin. kita nggak ngejinx tapi mudah-mudahan Grego tetap terus mantap di 8 besar. Mudah-mudahan amin. Segera masuk semoga ya. Amin. Tapi optimis sih, tadi juga kan waktu di preskon Indonesia Open, Grego juga menyampaikan bahwa dia targetnya pengen 1-1 tapi dia punya target sendiri. Ada keinginan bahwa dia juga pengen yang terbaik gitu. Dan Jojo tadi targetnya juara loh dia bilang Iya, sebutnya. kan gue udah bilang dia jaga. Kayak memang dia lagi jaga peak performance. Kayak kemarin aku bilang di Singapura ada Ginting, Jakarta ada Jojo. Gitu. Jadi kayaknya mungkin mereka ganti-gantian gitu ya. Iya, Tapi kayaknya mereka tulang satu. punggung ASEAN kan. Iya, betul sekali. Oke, berarti kita tinggalkan Ginting dan Jojo di Singapura Open. Kita menuju? Bahasa selanjutnya. Ganda putra dong. Ganda putra. Kalau ganda putra berarti kita balik nanya dia dong harusnya ya. Kelas 5 negara. Iya. Berarti kita tanya ya, kan ganda putra tuh nurunin skuad terbaik 5+1, 6 pasang 6 loh itu. pasang. Bedol desa. Ya itu Kekuatan semuanya terbaik. dibawa. Sampai Tapi- pelatihnya 2. Iya, saking yang dibawa itu semuanya ada kans juara ibaratnya. Tapi ternyata blunder kemarin di situ, maksudnya hasilnya nggak maksimal. Nah itu kenapa Le kalau dari sudut pandang lo sebagai ganda putra? Iya, gimana ya? Kan alasan Eko Heri kemarin, bukan alasan, statement Eko Heri kan ada yang cedera, Kondisinya macam-macam. terus ada yang lagi menurun mainnya, ada yang masalah umur. Ya emang itu kan pasti bakal jalan terus ya kayak gitu. Tapi kan emang harus dirembukin. Ya menurut gue sih juga penting. Lu mendingan tentuin aja siapa prioritinya sekarang buat Olimpik. Jadi lu bisa yang ini dikirim ke sini, kirim sini, lebih selektif gitu. Jadi Dibagi-bagi. iya, nggak semua Sporadis jepret gitu ya, semua gitu. Tapi kan. kalau semuanya jepret masuk sih kan nggak masalah kan. So far selama tur ASEAN nggak efektif lah kan, hasilnya nggak bagus. Ya, itu Ya kemarin- walaupun ada final di Thailand, tapi kan yang diharapin yang lain. Atau si Fajaria setelah All England juara juga lebih ke bawah, turun turun lah, bukan turun gitu. Eko Heri juga dalam statementnya kan bilang memang mau ada peninjauan ulang ya soal pengiriman itu ya, berarti karena hasil ini juga ya, maksudnya ganda putra begitu banyak wakilnya tapi hasilnya belum maksimal, jadi evaluasinya mungkin dari itu. Nah kita lihat nih ke depannya nih seperti apa ya pembagiannya gitu, dan memang harus sudah ditentukan ya yang prioritas ke Olimpiade itu nanti seharusnya sih memang akan kelihatan dari jadwal pengiriman ke turnamennya gitu, but we'll see. Tapi kan biasanya nih untuk Olimpik sendiri yang difokusin kan pasti udah ketahuan pasti cuma bisa masuk Ya. 2 pasang. Tapi yang akan fokus kan biasanya cuma 4 pasang nih. Iya. Ya kan? Untuk- 2 pasang untuk nih buat jegal-jegal bertarung. lah. Buat dia ngalahin yang ini memuluskan jalan yang lain. Yes. Nah kalau kayak gini berarti setuju dong kalau misalkan mereka udah jangan semuanya nih dikirim. Udah mulai harus cari 4 prioritas dong. Maksudnya jangan semuanya dong berarti Iya, sekarang. sekarang tuh kita taunya oke bersaing sehat 6 pasang. Iya, bersaing sehat kita lah taunya semuanya. begitu. Iya. Padahal semakin mendekati Paris 2024 harusnya ya tadi yang Debbie bilang paling nggak 4 lah ya. Iya. Karena kalau 6 kayaknya Kebanyakan. iya nggak mungkin juga gitu kan yang lain yang paling bawah ibaratnya bisa
buat ngejar, iya nggak sih? Dan Fajarian kan semenjak juara All England ya, dia di BAC mainnya juga nggak peak. Maksimal. Di Malaysia kalah babak pertama, di Singapura kalah babak pertama. Maksudnya apakah dia, kenapa dengan ranking satunya, kenapa dengan juara All England-nya, apa pressure kah? Kan padahal dia tuh kan yang tahun lalu prestasi paling stabil ya, pasangan paling stabil kan Fajarian. Iya sih. Dari kejuaraan-kejuaraan loh, banyak masuk final, juara, tapi di tahun ini malah flop, bukan flop. Di pertengahan tahun ini maksudnya hasilnya ada All England, tapi yang lainnya belum terlalu bagus gitu. Masalahnya yang mengkhawatirkan berurutan ini loh, dia Iya. kalah di babak pertama itu kan kayak, Beruntun. wah masalah dia world number one kita gitu. Jadi kayak ada rasa khawatir dan karena mau ke Olimpik juga. Nah cuma kemarin kalau kita lihat dari statementnya mereka, itu nggak ada yang non teknis sih. Jadi karena, nggak ada yang teknis ya. Atau non teknis juga pressure nggak ada, tapi lebih ke kondisi. Kayak Capek misalnya atau- Fajar waktu itu sempat cedera apa ya? Pinggang. Itu dia udah pulih, tapi memang Belum belum 100. 100%. Nah kalau Jombang waktu itu bahu, Bahu. cedera bahu gitu. Jadi ya karena memang kondisi. Kalau statementnya Koheri kayak gitu ya kemarin. Ya berarti emang harus pemilihannya kan bagus kan, pemilihan turnamennya. Ini kan Mendingan ikut istirahat banyak tuh, dulu iya. gitu ya. Karena kan sekarang mungkin race Olimpik yang 2024 ini kan lebih banyak pertandingannya. Banyak Sampai kayak banget. Finlandia, Kanada Open. Asal ada duit bisa Maksudnya berangkat kemana itu jadi ya? jadi World Tour Series kan. Iya. Ya dulu kita mungkin nggak, kalau yang pemain top kalau udah urgent banget baru perginya ke sana Iya, gitu. iya. Kanada. Iya, sekarang kan udah World Tour Series sudah Super 500, Super 300 lah. Dan kita tuh nggak pengen ya nasib ditentukan H-min berapa, iya nggak sih? Yang misalnya di turnamen terakhir nih. Iya. Kan sering tuh ada yang mati-matian. Iya, biar bisa lolos Aduh, gitu kan. Itu tuh deg-degan loh kayak gitu. Gua tuh kayak gitu, saya gua juga deg-degan itu. Tapi kayak Fajarian juga bisa terancam dong sama Wang Chan gitu. Iya. Kegeser gitu maksudnya. Katanya- Kalau ranking kayaknya bisa deh Katanya lihat kalau itu. misalnya di sini kalau nggak semifinal atau final Bisa kita langsung. kegeser world number one-nya. Waduh. Tapi si Wang Chan sama si Liang Wenqing itu cepet banget loh grafiknya. Tangan besi. Tapi Kan dia udah bilang, sorry tangan guys, besi. meroket. Dia belajarnya dari ganda putra Indonesia. Mereka bilang sendiri. Dan pelatihnya itu pelatih Korea dan pelatih Cina. Jadi kebayang dong Iya, kombinasi, dari kombinasi tiga negara tuh. yang jago-jago ganda putra semua kan, Cina, Korea, Indonesia. Iya. Tapi Nah, emang jadilah kalau tim seperti lain tuh, kalau gua kemarin di Malaysia, di Singapura itu lengkap banget loh. Visio, terus semua main bawa laptop. Sebelum main set duduk dulu, ini gini. Oh ininya, tim supportnya. Iya, sport science ya gitu. Jadi sebelum main tuh mereka udah ini gini. Tapi sebenarnya kita juga ada loh kayak gitu. Maksudnya untuk sport science, jadi Ada. sebelum kita tanding gitu, kita dikasih lihat, oh kita bisa request sih. Gue mau lihat pertandingannya si ini dong. Statistiknya, Iya, ha. statistiknya dari servisnya, kebiasaannya, Matinya sering kelemahannya, di mana. kelebihannya. Maksudnya kita sebenarnya juga ada. Kita juga nggak kalah sebenarnya dari mereka, cuman Kenapa? mindset sama Mindset pemain? Iya, satu mindset pemain sama fighting spiritnya sih kalau gue. Gue juga bingung kenapa kalau pemain di luar itu ya, mereka tuh bisa konsisten. Maksudnya tuh bener-bener di atas tuh bisa konsisten gitu, pertandingannya bisa bagus terus hasilnya. Nggak yang naik turun kayak jet coaster Fokusnya gitu. kali ya. Fokusnya Tuh gini, kalau udah turnamen ya udah kayak pakai kacamata kuda. Lo kanan kiri apa segala macam, lo nggak urusin, lo nggak pikirin. Udah terus aja gitu. Dan emang kalau buat Indonesia Open juga pemain Indonesia ya terutama ya, lu main tuh udah nggak usah pikirin keluarga mau nonton lah. Belum beli tiket Iya, nih. iya, iya, Tiket, iya, Ma, iya. bapak, itu tuh tetangga karena itu belum sangat beli penting tiket. menurut Iya, gua. iya, Itu iya. ganggu loh. Iya, Bener mbak. benar-benar. Dulu kalau kita masih junior ya, Iya. kita masih junior, kita kan lagi senang-senang ya, wah mau ditonton gitu. Itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau udah lu yang priority Olimpik, apalagi ini mau race Olimpik, lu tuh udah nggak usah tuh ngurusin. Entar teman gue mau nonton, gimana dapat tiketnya? Udah tuh lu nggak usah ngurusin tuh. Iya, gue setuju banget sih itu. Lu selesai main udah cepet-cepet dah, balik dah, habis preskon apa balik udah, nggak usah yang ketemu ntar di jalan di stopin foto. Gue bukannya Iya. larang itu tapi capek, itu capek. Mungkin soalnya. lebih apa ya? Kalau udah simple. juara nggak apa-apa. Lebih simpelnya tuh terapin saat kita lagi pertandingan di luar juga gitu. Lu abis main, misalnya latihan, main, ya udah balik Iya. gitu. Nggak usah hahaha hihi dulu nongkrong sana nongkrong sini. Jadi benar-benar terapin kayak lu pertandingan lagi di luar gitu. Nah itu tapi memang yang
ya agak sulit ya diterapin Iya. sama para pemain sih. Karena itu sangat-sangat krusial banget. Iya, itu kayaknya simple tapi Iya. Ya, at pengaruhnya least, gede. walaupun tadi Debbie bilang sulit, at least terapin dulu ini yang mau ke Olimpik deh, Iya. gitu ya. Jadi sampai Olimpik dulu nih, bela-belain dulu deh, yang Iya. lain-lain ntar dulu Iya, gitu maksudnya. dikesampingkan dulu lah. Yang penting- Dan di Singapura juga seru kan. Semuanya beda-beda. Negara, Apa? beda negara yang itu ya. Ada apa? Korea. Tunggal Korea. putra Indonesia, ganda putra Jepang. Jepang, Tunggal putri Korea. Hanseong. Hanseong, Ganda ganda putri putri Cina. Cina, mix Boje, Denmark. Denmark. Tapi mix tuh gokil Tapi sih. itu amazing sih. Iya kan sebenarnya kan Boje itu kan sama pasangan kita siapa bisa menang juga kita. Iya. Kayak Rehan atau Iya. Rinov. Maksudnya lu tuh sebenarnya udah di level itu gitu. Sebenarnya kalau menurut gue ya, bukannya lu udah di level itu, tapi lu aja bisa ngalahin mereka gitu. Dan lu tuh sebenarnya masih di atas mereka. Iya. Tapi kenapa bisa mereka yang walaupun mereka udah pasangan lama, kalah, tanding, berangkat lagi, tapi bisa akhirnya ada di atas gitu. Tapi kemudian kan konsisten banget, mindsetnya kejaga banget. Nah itu yang masih PR sih buat kita. Harusnya kita tuh udah fight aja gitu. Udah gak peduli lah lawan siapa, udah gas aja gitu. Kadang-kadang kalau gue lihat gitu, kalau yang kemarin ya turnamen lihat tuh kalau ketemu yang misalnya kayak Sapsire atau Dongping gitu, udah aduh kayaknya atos nih gitu. Padahal ya itu Tangje bisa menang sama itu. Maksudnya udah lu cowboy loh kemarin aja tuh. gitu. Padahal lu juga levelnya orang lu udah main di Super Series. Maksudnya lu di PBSI lu diberangkatin Super Series berarti kan emang level lu udah di situ. Iya. Iya. Nggak mungkin yang pemain Pratama dimainin Super Series kan? Kan Kita kemarin pada 4 ya, wakil mix ya. Dejan Glow, Dejan Jordan Glow, ya dua Ryan dalam Reza dua luar kan. sama Rinov Mentari ya. Tapi saya kan belum. Dua-dua persaingan amat Babak tuh. kedua semua ya kalahnya. Si Dejan pertama. Dejan maksudnya pertama, babak dua Rehan udah pertama. nggak ada pertama. wakil. Ucok pertama kan ketemu Rinov. Oh Rinov iya, terakhir. Rinov berarti Rinov babak dua. ketemu Yuta. Gitu. Nah, kita langsung ke Indonesia Open. Jadi Indonesia Open tolong grafis ya dikeluarin. Abrar Cinta. Cider. Udah ada belum ya Cider. hasil? Tunggal Putra, Cesar Hiren, Rustavito, Chico, Jonathan, Anthony. Tunggal Putri, oh KW masuk ya? Putri KW, Oh, iya, Gregoria. Grego. Ganda Woi, Putra, Ganda putra. masih 6 pasang. 6 pasang. Full Sampai team. saat ini ya? Iya, sampai saat ini masih full tim. Ganda putri 3. Mbak Wit kok senyum-senyum lihat grafis ini emang udah ada info apa? Di bagian Apakah ada Enggak. di press con bocor-bocoran? tadi? Apakah akan yang ikut press con tadi gimana Mbak? Tadi sih ya nggak ada statement apa-apa ya, cuma ya beberapa wartawan aja nanya gitu, apakah benar gitu loh isu-isu yang beredar di sosial media. Ya aku juga nggak tahu karena juga masih menunggu resmi ya, info resmi gitu. Tapi nggak tahu nih, manajer meeting udah selesai, apakah ada info-info atau misalnya masih oke ya, kita sih berharapnya yang terbaik aja gitu. Tapi kan biasa kalau press con tuh Mbak ya, gue nanya, kan biasa disebutin tuh sama PBSI, oh namanya perwakilan mix double ini. Nah ada nggak tadi yang kelewat gitu? ada sih tadi nggak disebutin. Ada ya? Tapi Bener ya, ada ya? Ayo dong. mungkin ya cuma kelewat doang kan bisa jadi. Lupa. Tapi kayaknya Apa? gimana ya? Enggak, beneran nggak ada. Bener nih, udah fix. Fix. Wah, Fix Marcus Dominius. mundur. Withdraw. Serius? Ya, berarti sesuai Ya, tapi kita kan juga belum tahu Oh, kenapa dia iya. withdraw. sesuai prediksi BMKG. Akan ada badai ya. Withdraw, oke. Berarti informasi resmi sejauh ini baru withdraw dari Indonesia Open. Tapi apakah akan Official bercerai statement-nya atau belum enggak? tahu. Ya, Belum kita tahu. nggak tahu. Kita nantikan saja. Semangat guys. Aduh, tapi ada yang beda sih kalau gua pribadi ya dengan nggak adanya Minion di Indonesia Open itu kayak Terus ada maksudnya yang beda apa? Nggak ada live TV gitu maksudnya? bukan kayak ada satu icon yang hilang Iya, nggak sih? masa mereka Live TV masih dong. Emang apa siarannya? mereka TV tuh kabel. mereka tuh ikonik Iya, banget. maksudnya untuk gimana pun juga ya, untuk ganda putra itu masih kayak Minion, The Daddies gitu. Baru abis itu Baru Fajri. Ya itu kita harus ya berbesar hati walaupun Fajri ranking 1 tapi memang seperti itu gitu loh
piramida tangganya itu. Ya itu tadi ya, maksudnya kita kalau denger, oh nggak ikut di Indonesia Open gitu, walaupun kita nggak tahu apa karena cedera atau karena sakit atau karena emang tidak bermain lagi atau tidak berpasangan, kita nggak tahu. Tapi mau kita bilang iya kita harap tetap berpasangan ya, pokoknya ya yang tahu kan mereka ya, mereka pastilah mengambil keputusan yang terbaik gitu. Apapun itu pokoknya kita tetap dukung. Yang penting buat kemajuan kedua-duanya ya, maksudnya untuk move on ke langkah yang lebih baik gitu. Gitu pasti mereka yang paling tahu seperti apa gitu ya. Nah ini ada, Kok gue sedih ya? Sama, gue merasa kayak ada foto was di Singapura ya ini ya. ada era yang berakhir gitu loh. Eranya Minion masa berakhir sih? Iya, tapi selama gue nonton kemarin di Thailand, waktu dia lawan Seo, tuh masih bagus Kevin Sinyo mainnya. Iya. Dia ketinggalan terus kayak masih mentalnya masih tetek gitu. Kalau dia mau tuh mentalnya masih tetek sebenarnya gitu. Kayaknya cuma ada miss kalau kita sebagai netizen ya, bukan sebagai pemain penonton doang, kayak ada miss di apa sih? Chemistry. Ya chemistry kayak ada mungkin gua nggak tahu. Mereka kan nomor 1 nggak terkalahkan. Maksudnya mereka tuh di puncak tuh lama. Nah nggak gampang mereka bisa menerima mereka Kenyataan, di iya. Memang sih itu kedua-duanya nggak bisa naik berbarengan lah mungkin kan, kita nggak pernah tahu. Ini official statement katanya di sini Vito dan The Minions mundur di Indonesia Open karena cedera. Oke guys, cedera. berarti yang Oh, cedera yang Vito atau Minionsnya juga nih? Dua-duanya. Dua-duanya. Vito kan emang kemarin iya, cedera yang iya. kemarin kan. Oke. Iya. Guys, berarti ini berdasarkan official statement ya karena cedera ya mundurnya. Apakah masih berpasangan apa enggak? Kita nggak tahu ya. Iya. Kita tunggu spill selanjutnya. Nah, Kita tunggu spill kita pas liputan. Aduh. Kok haduh barengan gitu sih, Mbak? Kayak ada yang hilang ya? Iya, kayak the end of an era gitu loh. Tapi kayak, ya gue jujur gue nggak bisa ngebayangin kalau The Daddies yang pensiun, kayaknya gue nangis deh. itu kayaknya sih berjamaah Aduh, sih. kayaknya gue Beb. nangis deh kalau Daddies yang pensiun. Dan Gimana Dedis, gitu? Dedis harus masuk Hall of Fame sih. Hall of Fame ya. Haruskah? Penting sih itu. Hendra lah pasti kan. Iya, itu sih udah. Karena dia kan di dua partner yang berbeda. No debat itu. Itu kayaknya tidak akan ada yang Nggak nanya. bakal. Nggak. Justru kalau Nggak dia rame, nggak nggak masuk, sampai dia nggak masuk, gue rasa Itu debat. seluruh netizen. seluruh- Ayo kita demo. iya, Aku seluruh ikut. pemain juga ikut demo, gue rasa. Iya. Itu soalnya kalau Kojeng karena dia di dua pasangan yang berbeda yang Iya. dan hasilnya kan bagus terus. Ya, luar biasa. Juara dunia. Itu sih udah lawan lah. Nah, Legend. ngomong-ngomong soal Minions gak ada di Indonesia Open, berdampak gak sih di turnamennya gitu? Gak ada Minions. Terus dan kan BL Indonesia ke Minions tuh kan gila ya, maksudnya offense-nya tuh segitunya. Terus ada dampak gak sih, Mbak? Yang pasti Minions tuh punya Magnet sendiri ya? tempat spesial lah di Iya. hati para BL gitu ya. Dan seperti kita tahu juga fansnya, fans Militan ya? kelas berat, militan gitu. Pasti ada pengaruh lah, apalagi yang tadi gue bilang mereka tuh ikonik banget gitu. Salah satu yang kita tungguin tuh mereka, walaupun tahun lalu aja mereka udah sempat menurun, Iya, tapi kita tapi nunggu kan tetep Dep. pengen ngelihat dia Iya, gitu kan. apalagi kayaknya gue ngerasa padahal udah lumayan ada progres dan dari komen-komennya mereka kayak semangat mau sabar, Mencoba lagi ya. progres satu-satu gitu. Tapi ya mungkin ya kayak ini karena cedera ya kan, Ya. kita kan nggak tahu ya, mudah-mudahan juga Ya cederanya mudah-mudahan serius. nggak parah cederanya gitu, biar bisa tampil lagi lah. Ya untuk Iya. next-nya. Untuk next-nya. Jadi ya ada sih pengaruhnya kalau buat gue ya, gue rasa gitu. Apalagi fansnya Minions udah siap-siap loh mau mendukung Minions gitu untuk mereka, ayo jangan nyerah. Terus tiba-tiba ada beritanya nggak jadi gitu, pasti broken heart guys. Ini maksa banget lu nanya info terakhir Minions siapa yang cedera. Dari tadi Mbak Wit udah jawab, nggak tahu. Maksa banget ini. Aduh, kita mah yang resmi-resmi aja dong ya. Kalau yang nggak resmi kan nggak bisa diomongin. Nah, ngomong-ngomong Indonesia Open, kita punya tunggal putri kita yang lagi berproses. Naik lah. Sindu, ketemunya Sindu. Menurut Mbak Wit sama Dewi, chance gimana sih Grego lawan Sindu gini dan di Indonesia Open ya terutama? Menurut gua pribadi Grego bakal bikin kejutan sih
Nggak tahu feeling aja, maksudnya bakal Wah, bikin ini Cenayang nih, Cenayang. bakal keluar bikin nih. kejutan Nomor gitu. togel guys. Gue kalau nanti pas gue mimpi nomor togel kita bagi-bagi ya. Boleh lah. Tapi maksudnya kalau untuk ketemu Sindu, lihat dari hasil Drawing. sebelum-sebelumnya Iya. juga Dia ketemu. 2 kali menang ya? Iya. Iya, terakhir kan skor Afrika juga gitu. Set, waka-waka. Nah, apalagi ini di Indonesia gitu, dengan ya gimana ya, semua tuh pasti mensupport si Grego gitu, terus ditonton langsung sama orang-orang terkasih juga gitu kan, pasti menambah semangat lah gitu. Tapi harus waspada juga nih. Kemarin Sindu itu waktu dia kalah di Singapura, dia bilangnya I promise I will be back stronger. Iya. Wah, berarti kayaknya gitu banget karena dia udah lumayan jauh kayaknya terlempar sih rankingnya. Jadi harus waspada ya, Gre. Ayo, Gre. Masih bisa Gre, yakin. Tapi gue yakin sih sama lihat progresnya si Grego. Maksudnya dia benar-benar signifikan banget sih menurut gue. Iya. Benar-benar Ya signifikan. walaupun kemarin kan kalah sama Tai Swing nggak terlalu Iya, fight iya. gitu, tapi secara Keseluruhan lah. keseluruhan turnamen tahun ini ya Signifikan. jauh beda. Signifikan banget. Startingnya kayak dari World Tour Final deh, dia mulai Dapet tuh ya, pelan-pelan, dapet pelan-pelan, PD-nya. pelan-pelan Itu gitu. mantep banget sih. Ya itu emang harus main dulu dari bawah, Baru ke atas, nggak bisa langsung ke atas gitu. Nah prediksi, nah satu-satu dah prediksi dulu ya, satu-satu. Kayaknya kalau prediksi lebih ke Cici Cenayang ya. Lah kalau kita kan nggak seru, kalau dia yang cenayangnya ntar Mbak. Cenayang. Mbak Wit dulu gitu. Apa ya? Menurut gue Seluruh ya. ganda Berapa? putra kali ini kayaknya sih Ger. ya jebol lah ya. Dari kemarin ini kan zong nih. Dan tadi pas preskon Daniel tuh bilang, iya kita ganda putra udah beberapa turnamen hasilnya nggak maksimal. Oh mungkin banyak yang bilang juga mungkin sampai ke kuping dia dan mungkin ya dia pasti merasa juga lah ya Iya. ganda putra wakilnya banyak gitu tapi hasilnya nggak maksimal. Dan itu kan nomor andalan kan. Nah jadi kita di turnamen ini kita mau coba yang lebih baik dan coba lebih fight. Tadi gitu kata Daniel. Jadi ya mungkin aja dong nih Indonesia Open kayaknya ganda putra lagi mungkin nih ininya apa namanya. Tapi ya nggak tahu ya kalau Ginting mungkin lagi masih ngereok sisa-sisa dari Singapura. masih ada gitu ya. Mungkin paling 2 nomor itu sih. Tunggal putra, ganda putra. Mbak Wit Tunggal ya. putra, ganda putra. Weekend lah ya, sobat weekend lah Sobat ya. weekend. Sobat weekend. Sama satu deh Grego jadi sobat weekend walaupun aku nggak tahu apakah dia juara atau enggak gitu karena kan sorry nih Big Four gila-gila banget nih ya. Itu monster-monster Seong sih. Akane, Chen Yufei sama Tai Swing kan gokil ya gitu. Ya semi atau final naik podium bisa Sebelum sih. Debbie gue dulu. Nah. Gue Mix. gue Fajri gue. It's time Fajri. Ya kan? Banyak supporternya Fajri di sini. Kenapa? Lu kenapa langsung ke Super satu nama? 1000 juara. All England udah juara. Malaysia Oh, iya, kemarin dia yang juara kan gede-gede ya. Iya. Iya. Dia Oh, emang iya. ngincer yang itu. Turnamen gede-gede ya dia Iya. ya, Berarti khusus. bener ya. Super Ya 1000 mungkin dia mau picknya Fajri di kalau situ gue. kali. Iya mungkin. Collectionnya dia Super 1000. Fajri, satu lagi. Siapa ya? Ginting gak nih Ginting? Ginting. Tapi Jojo ngeri juga sih kalau di Jojo Jakarta. kalau di Istora ngeri loh. Jojo dah. Wah. Mbak Wit, Ginting kan saya Jojo. Jojo saya. Jadi tunggal putra, ganda putra. Nah, coba Debbie nih. jagoin mix Coba dong. coba di zoom dulu Mix. ini. Nah, mix Bahaya ya. nih, bisa Sebagai dipotong, viral mantan lagi pemain ntar. mix. Enggak, kayaknya enggak sih. Realistis aja ya. Kalau feeling ya, sobat weekend ya, Sobat weekend ya. Ayo yang togel-togel dengerin. Sobat weekend, gue sektor aja deh, ganda putra, tunggal putra, ganda putri. Ganda Iya. Ganda putri loh. Iya. Widih. Feeling ya sebagai Padahal sobat nih, weekend. kenapa? Oh berarti ini intuisi ya, intuisi Iya. Cenayang Dewi. Padahal kita tahu loh ganda putri tuh lagi, aduh, Lagi sulit. Iya, nggak stabil lagi lah ya. kurang Kenapa? bagus. Kenapa? Alasannya apa gitu, Dep? Apa kayak ada, keinginan dari mereka pengen, Feeling gue. atau feeling Cenayang aja? Kalau keinginan ya nggak tahu ya, sebenarnya tergantung pemainnya masing-masing nggak sih? Tergantung merekanya mau nggak bangkit. Cuman feeling aja gitu, kayaknya nyampe deh weekend gitu. Kayaknya feeling ngelihat dia deh di weekend. Aduh, amin. Sepertinya sih seperti itu. Ya lebih banyak semifinal juga seru kan. Jadi Iya yang dong. datang ke Istora pun ramai. Kalian yang kalah war tiket atau belum beli tiket semifinal final pasti menyesal dong kalau misalnya nggak ini. Kalian pada beli tiket
babak 1, babak 2 kan. Ayo. Ayo cepat beli semifinal. Beli semifinal sama final. Mbak Wit kan ini expert ya. Wih, Lebih expert apa experience nih? dari kita lah. Kita kan ini Baru. kita anak baru lah nih, Mbak. Mohon arahan lah nih. Apa sih tipsnya buat GBL mau nonton Indonesia Open di hall langsung? Ya. Itu tipsnya apa? Gimana? Kan ada tuh nggak boleh pakai flash, Iya. nggak boleh apa. Terus kalau mau foto sama pemain dari mana? Lu tuh harus tahu moodnya dari mana. Yes. Kalau dia habis menang, lu boleh tuh. Iya. Gitu. Pokoknya pertama kalau udah yang nunduk-nunduk itu udah emosi tuh. Udah jalannya bakal cepet dicuekin. gitu ya. Iya, udah Pura-pura nggak buru-buru. denger ya kan, itu Iya. udah bye deh ya kalau kayak gitu. Yang pertama bikin plan guys. Nggak, dulu gue seniat itu. Sebelum gue kerja di badminton, kan gue juga penggemar badminton kan. Gue bikin plan hari ini gue mau mesti ngapain aja, misalnya lihat atlet atau apa, misalnya foto bareng segala macem. Dan kalian kuasai dulu nih. Wih, gila. Serem banget, gue udah Gila, kayak strateginya luar biasa banget ini. Strategi, ya iya dong, jadi strategi ini. tapi jangan salah loh, BL sekarang mereka tuh gila, udah pinter-pinter banget. Kayak dari hotel, terus mereka udah ada pengaturannya, jamnya nunggu di hotel jam berapa. Terus misalnya nungguin yang di depan ruang preskon tuh, itu kan rame iya, tuh, iya, itu iya. bisa kans juga ketemu. Terus sama kalian jangan lupa Tempat perhatiin. makan atas tau. Tapi kan itu kalau yang Yang pojok yang kemarin. kalau yang ada tiket. Yang kita yang pojok itu loh. Iya. Itu tuh banyak tuh di situ. Iya kan, mereka tuh udah tahu spot-spot di mana bisa ngelihat atlet kan. Nah, terus baca juga peraturan-peraturan kayak misalnya nggak boleh bawa tempat minum apa segala macem. Itu jadi kalian bisa ngerencanain lebih mateng. Jadi target-target tercapai. Jadi bukan cuma atlet yang punya target tuh. Kita penonton juga ada target loh kalau nonton di Istora tuh. Tapi ada satu juga sih yang gue tambahin Mbak ya. Mungkin target keuangan harus direncanakan karena makanan sekarang lebih agak Maaf, lebih ke air minum. Iya. Dulu tuh gue bawa segitu udah kenyang, sekarang seporsi gitu ya. Iya, guys. Itu gue doang yang ngerasa apa karena dompet gue tipis apa gimana ya? Hah? Tapi berasa sih, masalahnya makanan kan juga nggak boleh bawa ya. Nggak Iya. boleh bawa dari luar gitu. Jadi Berarti flashnya harus banyak. Kalau itu kan tap kan, nggak bayar cash kan. bener. Tapi kalian ya udah dari rumah makan yang banyak pokoknya. Nanti dia mules dong di situ. Mau ke WC susah loh. Kita mau ke WC terus ada match lagi, ada WC match lagi. Berarti jangan kalau mau nonton jangan pada makan pete sama jengkol. Mati tuh yang ngantri WC. Ger terus. Nah, kalau gue Mbak, yang satu nih, lo harus punya tiket. Ya iya dong. Nah, kalau nggak punya tiket gimana? Iya. Yang kedua, lo harus kenal sama atletnya. Janjian ya. Iya. Sekarang bisa gitu. Kalau dulu kan nggak ada janjian-janjian pakai apaan. Dulu mah kita nungguin. Kalau sekarang bisa DM. Biasanya tuh janjian. Maksud gue, dia harus tahu itu siapa. Maksudnya, ntar yang lewat ginting dipanggil Jojo gitu, salah. Ya nggak nengok. Harus kenal bukan buat janjian, tapi at least lo tahu aja dia Tahu. tuh yang lo ajak foto. Kan tuh takutnya siapa. ada yang FOMO kan. Iya, gitu. iya. Ada sih, kemarin ada juga yang DM gue bilang, iya mbak, aku tuh kemarin udah mau foto-foto tapi aku lupa namanya. Nah, gimana itu Iya kalau lupa bener namanya? juga ya. Ntar Ntar harus dia, manggil. Mas boleh foto, tapi Mas siapa ya? Lah gimana sih kan Kayaknya kocak. bule pernah dia digituin ya, dari hati Oh kayaknya. iya, kayaknya pengalaman pribadi ya. Nah, yang ketiga, nontonnya Istora. Bukan GBK, GBK Argentina ya, timnas bola. Yang Beda katanya event. nggak ada Messi. Iya, zong dong itu dia. Hah, udah sold out kan tiketnya? Zong, aduh. Tapi kalau badminton mah enggak lah ya. Udah pasti kan nama-nama atletnya kecuali. Yang tadi lah, ada yang Nah, harusnya tuh kita kemarin bikin reaction war ticket Indonesia Open ya. Soalnya tuh Gary sama Abrar war ticket timnas banyak banget, Mas. Seru banget. Aduh, Dapet yang tapi nonton ribu-ribuan loh. Puluh-puluhan Katanya ribu, 60 ribu. berapa menit doang ya sold outnya? 5 sold out menit, itu 5 menit, Indonesia, Argentina. 15 menit gitu, iya. Kalau badminton 24 jam sold outnya. Nah tapi seru kan, misalnya dia nggak dapet terus habis itu ditelepon gitu, ya udah lo mau jual berapa gitu, seru banget. Bursa percaloan Gila ya, ya. perbot-botan ya. baru tahu kalau begitu ya. Bisa lu mau jual berapa gitu ya. Tapi sekarang lagi rame nih pasti bursa, orang nggak ada Messi. Gue Iya. jual, gue lepas deh segini-segini. Jangan-jangan Belum ini tentu, ada yang belum lepas tentu, nggak nih? Mbak. Belum tentu, masih ada chance Oh Messi main. iya, belum tentu, ini Tapi belum resmi mainnya ya. di Amerika. Di China, dia lawan Australia Iya kan, di kan. situ kan pas main di sini kan dia harus ke Oh Miami. iya, ke Inter Miami. Dipanggil Ya. Beckham, dipanggil bos. Ya udah beralih dulu deh ke badminton, Istora dulu guys. Udah jelas tuh, udah pasti yang datang kecuali yang tadi minion. Nah, JBL juga pasti ketemu kita karena kita akan liputan di
Istora, kita bakal tim PB Ina bakal jerit-jerit, termasuk Mbak Widya, walaupun Mbak Widya tim kita. Tapi nanti kita akan bersama di media center, Tolong guys. Mbak, arahan Mbak, kita Tungguin anak ya. baru Mbak. Tungguin Gitu. kita, guys. Nah, terus di PB Ina juga bakal ada reaction. Kalau kita masuk semifinal, mudah-mudahan kita sangat berharap Mudah-mudahan, tim amin. Indonesia banyak yang masuk semi, Amin, amin, hasilnya amin, amin. bagus. Amin. Yang penting nggak ada cedera. Iya, betul. Karena Udah cedera mau ini mau Olimpik sangat-sangat merugikan. Nah, kita juga bakal reaction juga. Terus ya nanti bakal senang-senang lah kita. Gitu kan. Kita Senang bakal bareng kita, teriak-teriak di situ. Kita akan kayak teriak-teriak kayak supporter Indonesia gitu kan. Heeh. Perlu nggak kita coret-coret yang itu bendera nggak Oh, usah face ya? Boleh painting lah, ya, boleh boleh. lah. Boleh. Boleh Kalau ya? ada tuh di depan, di boot-bootnya gue mau sih. Gratis nggak itu? Gue nanya dulu. Kalau dulu sih gratis. Gratis Sekarang dulu. nggak tahu. Kalau sekarang? Face painting kan? Iya. Gratis dulu. Saya dulu banyak yang gratisan sih. Dulu tahu gue gua. pernah waktu ya kan gue kalah duluan kan. Owi kan masih main. Kan dia terus yang gua ngomong face ya. painting. Iya, gue dulu juga pas kerja tuh face painting waktu dulu. Sekarang Face paintingnya bendera apa gambar apa mbak? bendera dong. Bendera. Satu bendera Indonesia, satu bendera Korea dulu karena ada Lyongdae. Ya gue mah jujur aja iya, dong. Iya. Gambar Jadi Korea Korea gitu. Bendera Bendera Korea. Gitu, satunya bendera untung nggak ada pas Indonesia lawan Korea sih waktu itu ya. Bingung ya, Bingung, gini-gini dong ya. iya sambil kan. gini gitu. Nah makanya sekarang ada kan, mudah-mudahan ada ya. Nanti kita lucu-lucuan face painting kalau misalnya ada. Oke, dan nanti kita bakal seru-seruan ketemu di Istora. Thank you buat Mbak Wid, thank you buat Dep. Ketemu lagi di PB Ina. Oh iya, jangan lupa di subscribe PB Ina, Jebret Media, Valentino Jebret, dan Setiap Olahraga. Ketemu di PB Ina minggu depan. Dah. Bye.